Monggo dimulai, nggak apa-apa. Ini sudah jam 10:07. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja nggih. Mulai yang pertama dengan Pak Arif. Sebelum kita mulai, kita baca dulu Al-Fatihah bersama-sama. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan ibadah kali ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Selanjutnya waktu dan kesempatan kita serahkan kepada Pak Arif. Silakan Pak Arif. Terima kasih Bu Ayu. Mohon maaf teman-teman, ini suara saya terdengar nggih? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaifalukum, gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat, tidak ada yang sakit, maka insya Allah nanti pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar. Sebelumnya agar lebih lancar lagi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah agar segala sesuatu atau yang kita lakukan pada hari ini, terutama pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita membaca Al-Fatihah sama-sama. Ala hadiniyah as-solehah, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, ini Bapak absen dulu ya. Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semuanya ini. Yang Bapak sebutkan namanya bilang hadir. Ibu Ayu, sudah hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Bu Farihah hadir? Hadir, Pak. Nggih. Pak Rohim. Oh, hadir Bapak, siap. Pak Amri. Hadir, Pak. Pak Kusrin. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Pak Saiful Huda. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini masih ada teman kita yang belum hadir kelihatannya ya, masih ada kendala jaringan mungkin atau yang lain sebagainya. Kita hadir, Pak. Nanti. Oh iya, Pak Hamid, maaf ya. Pak Hamid belum saya sebutkan ini. Ya, berarti masih fokus Pak Hamid ini. Pak Hamid hadir. Pak Samsudin ada? Belum, nggih? Pak Samsudin. Kemudian Pak siapa lagi nih yang belum hadir ini? Ya, kita tunggu saja nanti, semoga bisa segera bergabung dengan kita. Nah, ini saya lihat anak-anak sekalian masih ada yang ngantuk kelihatannya ini. Ya, masih ada yang ngobrol kanan kiri ini. Ya, kita sebelum mulai kita coba main game dulu. Ya, ini Bapak share screen-nya. Kita main game biar kalian fokus, tidak ada yang ngantuk, nggak ada yang ngobrol kanan kiri, ya, fokus ke pembelajaran Bapak semuanya. Baik. Ya, Pak. Kita ice breaking dulu sebentar. Nah, tugas anak-anak sekalian hanya menyebutkan warnanya saja. Kita main game hanya menyebutkan warna yang nanti Bapak tampilkan di laptop ya. Di layar kalian nanti terlihat. Anak-anak sekalian menjawab dengan cepat warna apa yang muncul di layar kalian. Paham semuanya tugasnya?
Ji, Ya. Pak. Ya. Ya. Biar fokus. Oke. Kita mulai. Nah, ini warna apa saja yang tampak ini? Ada Merah, merah hijau, semuanya, putih, bisa kuning. ya. Hijau, putih, Merah, biru, hijau. kuning, Pak. Ya, Coklat, baik. putih, kuning. Nah, Hijau, kelihatan semuanya ya. biru, coklat, Kalau ini warna putih, apa? kuning. Putih, Pak. Putih sama Sip. hitam. Ini apa? Hitam. Sip. Hitam. Ini warna apa? Hijau. Hijau. Sip. Bagus. Ini warna apa? Merah, Merah, Pak. Sip. Ah, Bagus. Ini warna Hijau, apa? putih, biru, Biru. Biru. Oke, ini warna apa? Kuning, Pak. kuning, Siap. Ini Hijau, Pak. hijau, putih, coklat. ini warna apa? biru, Biru. Ada yang jawab putih tadi ya. Ayo fokus. Ini warna apa? Kuning. kuning, Ada yang mau jawab merah. Ini kuning. Warna apa, Bapak Ibu? Hijau. Tuh, bagus sekali. Ini warna Di apa? sini masih warna kuning. Biru. Biru. Sip, bagus. Ini warna apa? putih, Putih. Ini merah, biru. Ada yang jawab biru. Ini merah ya. Ya, kita hanya Di sini putih, menyebutkan Bapak. warnanya saja. Warnanya masih Oh, putih. Oh, ini merah. di Pak Rohem mungkin loading ya. Ini warna apa? kuning, Hijau. Ini bukan kuning. Nah, oke, sekian. Ini warna apa? hitam, Hitam. Hitam. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab dengan benar ya. Sudah fokus semuanya? Sebelumnya sudah pusing, Bapak. Sudah pusing. Iya. Oke, anak-anak sekalian, saya kira sudah mulai fokus ini tadi ya. Harus lebih fokus lagi. Kalau kita mulai pembelajaran, apalagi di pagi hari ini harus tambah semangat dibandingkan Ya. kalau di akhir biasanya udah mulai lemes. Kalau pagi-pagi harusnya lebih semangat. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Bapak mulai materi kita pada pagi hari ini, masih ingat nggak materi yang kemarin Bapak sampaikan? Masih Tentang apa? Korban. Kemarin yang sebelumnya Bukan, Pak. tentang haji dan oh tidak masuk. Oh ya, ada yang tidak masuk kemarin Pak Kusrin sakit ya. Kemarin kita membahas tentang haji dan umroh, ibadah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji terutama itu termasuk rukun Islam ya bagi yang mampu. Hari ini kita akan belajar tentang kurban anak-anak semuanya. Ya, pernah berkurban, melihat kurban? Ring. Pernah, alhamdulillah ya. Setiap hari Idul Adha pasti ya setelah sholat kita berbondong-bondong ke masjid melihat menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Mungkin anak-anak, orang tua juga ada yang ikut ya berkurban. Tapi sayangnya anak-anak ya kaitannya dengan kurban ini masih ada yang samar-samar kabur dalam memahami kaitannya dengan kurban ya, sehingga memandang kurban ini urusan yang ringan, enteng, nggak perlu kurban. Buktinya apa? Masih ada orang-orang di luar sana yang kaya raya, mampu dari segi ekonomi, tapi tidak terpanggil hatinya untuk melaksanakan ibadah kurban. Betul atau tidak? Betul ya, ini kenyataan ada. Padahal urusan kurban itu tidak hanya membahas masalah kemampuan saja, tidak harus yang mampu yang kurban. Ya tidak harus yang kaya raya baru bisa kurban. Ya, faktanya ada kok orang yang ekonominya pas-pasan tapi setiap tahun bisa berkurban. Nah, ini buktinya Bapak tampilkan videonya ya, anak-anak bisa perhatikan ya, untuk memotivasi kalian. Nah, terlihat ya? Dia beliau ini nenek-nenek 74 tahun paling miskin di kampungnya, paling miskin di wilayahnya. Tapi ternyata dalam ketidakmampuan ekonomi, nenek ini
biasa ya anak-anak ya. Jadi mbah-mbah 74 tahun sudah sangat tua, paling miskin di kampungnya, tapi setiap tahun bisa berkurban. Sementara masih ada orang yang kaya tapi tidak mau berkurban. Ya, beliau bilang kurban itu bukan urusan kemampuan, tapi kemauan. Dengan kemauan akhirnya Mbah Ponium tadi bisa setiap tahun berkurban, menabung dan berkurban. Oke anak-anak, makanya agar kita termotivasi untuk berkurban, kali ini kita akan bahas semuanya terkait dengan kurban biar tidak samar-samar pemahaman kita. Oke anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita nanti dengan melihat tayangan slide yang Bapak sampaikan nanti, peserta didik diharapkan mampu memahami perintah kurban dengan penuh keyakinan. Melalui membaca buku ajar, peserta didik semuanya anak-anak dapat menjelaskan pengertian kurban dengan benar. Kemudian dengan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan syarat binatang yang boleh disembelih untuk kurban dan menyebutkan bagaimana cara memanfaatkan daging kurban. Dan yang terakhir, dengan diskusi diharapkan peserta didik mampu ya menjelaskan hikmah terkait kurban. Oke, baik anak-anak sekalian, kita masuk ke pembahasan pengertian kurban. Nah, menurut bahasa, kurban itu berasal dari kata koruba yang berarti dekat. Ya, koruba ya robu. Berarti dekat, dan menurut istilah atau syariat, kurban itu berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Jadi ada syarat-syarat tertentu untuk berkurban, ada juga waktu tertentu. Tidak sembarangan waktu kita bisa berkurban ya. Mentang-mentang punya peternakan kambing, misalkan Pak Kusrin, saya punya peternakan sapi, saya mau berkurban tiap hari Pak, ya nggak boleh, karena ada ketentuan waktu yang disyaratkan di situ. Oke, anak-anak sekalian, kemudian apa sih sebenarnya hukum kurban? Ya, dasar hukum kurban dulu Bapak jelaskan. Dasar hukum kurban itu atau dasar hukum perintah kurban mungkin kalian sudah hafal semuanya. Ini ayat Al-Qur'annya pendek, yaitu surat Al-Kautsar. Ada yang bisa membaca surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 2? Coba Pak Hamid. Ya Pak. Fokus ya. Oke. Coba dibacakan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan ayat 2, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Bagus sekali ya, hafal ternyata. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan banyak kenikmatan kepada kamu wahai Muhammad. Fasholli, maka sholatlah, li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kata-kata wanhar ini adalah perintah untuk berkurban. Untuk hukumnya seperti apa? Apakah wajib, sunnah, mubah, atau makruh? Ada yang tahu? Ya, Bapak jelaskan ya, ada beberapa pendapat terkait hukum kurban. Kalau jumhur ulama menyatakan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah mu'akkad. Ya, sunnah mu'akkad, sunnah yang ditekankan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Nah, ini sabda Rasul. Namun kurban juga bisa menjadi wajib. Kapan? Jika sudah dinadarkan. Jadi kalau anak-anak sekalian, mungkin orang tua kalian bernadar, saya mau berkurban, saya beli kambing untuk kurban, kok nggak dijalankan berarti dosa. Karena wajib dijalankan. Paham ya untuk hukum kurban? Oke, insya Allah paham semuanya. Sekarang latar belakang kenapa kok ada perintah kurban. Nah, masih ingat tidak cerita atau kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail? Ya, yaitu terkait mimpinya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail.
Nah, hal ini tercantum dalam Al-Quran surat As-Saffat 102. Nah, kita tahu Ibrahim itu sudah lama tidak mempunyai anak. Tiba-tiba ketika anaknya sudah punya anak, kemudian anaknya sudah mulai besar, diperintahkan untuk nyembelih ya lewat mimpi. Gimana coba? Nah, sebagai orang yang bertakwa, beriman, ya pastinya Ibrahim melaksanakan perintah itu. Ismail yang termasuk anak soleh, gitu ya, lahir dari keturunan yang soleh, mendengar bapaknya mau nyembelih itu ya nggak ragu. I'mal ma tu'mar, gitu ya. I'mal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala Ibrahim ya bunaya wahai ananda inni ara fil manami anni adbahuka. Saya kok melihat di mimpi saya nyembelih kamu nak Ismail. Menurutmu gimana? Ya. Kemudian Ismail tadi menjawab i'mal ma tu'mar, gitu ya. Ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah saya termasuk orang-orang yang sabar. Satajiduni insya Allah minas sabirin. Kemudian ayat 106 sampai dengan 107 menjelaskan ketaatan mereka. Akhirnya mereka melaksanakan perintah itu. Karena ketaatan Ibrahim dan Ismail itu Allah menggantikan pengorbanan mereka berdua dengan kambing yang besar atau kibas, ya, domba yang besar. Ini sebagai latar belakang kenapa ada perintah kurban. Nah, kemudian waktu pelaksanaan kurban. Nah, tadi sudah sekilas Bapak terangkan di awal ya, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah selesai sholat Idul Adha ya, atau pada hari-hari tasyrik tanggal 11, tanggal 12 maupun tanggal 13. Jadi tidak boleh sembarangan nyembelih hewan kurban, sudah ada ketentuannya. Nah, macam-macam dan umur hewan kurban. Hewan kurban itu ada syarat-syarat tertentu yang boleh dijadikan hewan kurban. Maksud saya hewan itu tidak semuanya bisa dijadikan kurban, ada syarat-syaratnya. Hanya hewan ternak tertentu saja yang bisa dijadikan kurban. Ya, nanti Bapak sebutkan umurnya ya, gambarnya dan umurnya. Coba sebutkan ini gambar apa yang Bapak tayangkan dalam layar. Ini hewan-hewan yang bisa dijadikan kurban. Ini gambar apa? Gambar sapi. Sapi. Sapi, Bapak. Ini kambing Yang ya. kecil, Bapak. Oh, sapi. Kuda. Sound the sheep ya. Ini kambing. Ini domba. Nah, syaratnya berapa umurnya? Sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. 1 tahun kalau kambing sama domba, dan giginya harus sudah tanggal dulu. Ini gambar apa ini Bu Farihah? Onta ya. Iya. Syaratnya sekurang-kurangnya berumur 5 tahun baru boleh dijadikan hewan kurban. Ini gambar apa? Pak Kusrin, gambar apa Pak Kusrin? Sapi, Pak. Sapi, ya. Ini gambar apa Pak Uda? Kerbau, Pak. Kerbau, ya. Syarat kerbau dan sapi minimal atau sekurang-kurangnya berusia 2 tahun baru bisa dijadikan kurban. Ini syarat umur. Nah, selain cukup umur, juga ada syarat lain. Keadaan hewan kurban itu sendiri. Nah, apa saja keadaan hewan atau kondisi hewan itu yang bisa dijadikan kurban selain umur tadi? 1, harus sehat. Nggak boleh membawa hewan kurban yang sakit-sakitan gitu ya. Kena flu, kena semua cabang lomba Pak ada pesertanya dan lain sebagainya nggak boleh dibawa. Tidak kurus, bawa hewan kurban yang paling gemuk, yang paling sehat, yang tidak cacat. Nggak boleh yang telinganya kepotong atau tanduknya kepotong, itu tidak boleh jadikan hewan kurban. Paham semuanya anak-anak? Paham, Oke, paham. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, kalau sudah dipotong hewan kurban tadi, dimanakan, diapakan, dimanfaatkan untuk apa? Nah, pemanfaatan daging kurban itu 1/3
untuk yang berkurban dan keluarganya. Bisa digunakan, dimanfaatkan oleh yang berkorban sama keluarganya sepertiga. Sepertiganya lagi untuk fakir miskin bisa dibagikan di masyarakat, ya, terutama yang tidak mampu, fakir miskin. Kemudian sepertiga lagi untuk hadiah kepada masyarakat. Ya, hadiah kepada masyarakat tidak harus miskin, ya, tetangga kanan kiri, tetangga yang dekat rumah, anak-anak sekalian boleh dikasih daging kurban tersebut. Oke. Sunah-sunah dalam menyembelih hewan kurban, yang pertama anak-anak, melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa. Kemudian yang kedua, membaca takbir. Jadi sebelum menyembelih membaca takbir, membaca doa yang diperintahkan, contohkan oleh Rasulullah, yaitu Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ini doanya ya, yang dicontohkan Rasul. Kemudian yang terakhir, orang yang berkurban disunahkan menyembelih sendiri hewan kurbannya, kalau bisa, kalau mampu. Tapi boleh juga diwakilkan. Jadi kalau memang nggak bisa, nggak usah dipaksakan nyembelih sendiri. Nanti malah ditendang sama sapinya ya. Dan disunahkan juga untuk hadir. Anak-anak, ini Bapak lanjutkan lagi. Yang terakhir kaitannya dengan hikmah. Ya. Kegiatan kurban yang tadi Bapak jelaskan di awal itu mempunyai hikmah yang luar biasa, baik bagi yang berkurban itu sendiri, baik bagi orang-orang yang menerima daging kurbannya, ya, atau bagi masyarakat umum, ketertiban umum. Nah, apa saja? Yang pertama, bagi orang yang berkurban itu bisa menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tadi yang mau mengorbankan anaknya, kemudian diganti oleh Allah dengan kibas. Ya, Allah makin sayang, orang yang berkurban pun semakin cinta sama Allah. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menunjukkan rasa syukur, bersyukur karena sudah diberi nikmat yang banyak sama Allah, kemudian akhirnya mau menjalankan perintah berkurban. Mewujudkan tolong-menolong. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bagi yang menerima hewan daging kurban, bisa menambah keimanan dan ketakwaannya. Jadi makin bertakwa, makin beriman. Bertambah semangat dalam hidupnya. Oh, ternyata ada yang memperhatikan saya ya, dengan diberi hewan atau daging kurban. Gitu. Semangat hidupnya jadinya. Yang terakhir adalah bagi kepentingan umum, dapat memperkokoh tali persaudaraan. Kita lihat setiap ada kegiatan hewan kurban, penyembelihan kurban, semua masyarakat berbondong-bondong saling tolong-menolong. Kecuali kemarin karena dalam keadaan COVID ada pembatasan-pembatasan tertentu. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama. Ini adalah hikmah kita ketika melaksanakan ibadah kurban. Baik anak-anak, semuanya sudah Bapak jelaskan terkait kurban. Sudah termotivasi untuk berkurban atau belum anak-anak? Insya Allah Bapak. Insya Allah ya, nanti Bapak. kalau memasuki bulan Dzulhijjah, Idul Adha, silahkan bisa melaksanakan ibadah kurban. Oke, baik, tadi kali ini Bapak akan membagi tugas atau diskusi anak-anak sekalian. Tadi sudah Bapak jelaskan, sudah mendengarkan semuanya. Sekarang waktunya untuk diskusi. Bapak bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok pertama yang diketuai oleh Bu Ayu, kelompok kedua yang diketuai oleh Pak Rohim. Anggota Bu Ayu ada Bu Nurul, Pak Huda, Pak Amri, Pak Hamid. Kemudian anggota dari Pak Rohim kelompok 2 ada Bu Fariha, Pak Kusrin, Pak Hanafi, dan juga Pak Samsudin. Ya, silahkan berdiskusi, buka buku paketnya boleh, diingat-ingat yang tadi Bapak sampaikan juga. Kemudian nanti Bapak beri kesempatan untuk presentasi. Ya, silahkan diskusi dulu 5 menit. Anak-anak. Ya, cukup. Ya, siap ya. Alhamdulillah sudah selesai diskusi. Sekarang silahkan dipresentasikan. Coba dari kelompok mana dulu yang mau presentasi ini?
Kelompok Ya, 1. Bapak, kelompok 2. Oh, kelompok 2 dulu Ya, ya. Siap, mantap. Silahkan Pak Ketuanya langsung mungkin yang mau presentasi silakan. Jadi terkait terkait tadi yang kita sampaikan syarat-syarat, Pak, ya. Silakan syarat-syarat hewan kurban ya. Jadi setelah kami sama teman-teman berdiskusi, Bapak, saya akan mempresentasikan bahwasanya untuk syarat-syarat hewan kurban ada 2. Yang pertama adalah syarat hewan yang dijadikan kurban adalah harus cukup umur. Ya, kalau domba dan kambing sekurang-kurangnya adalah umur 1 tahun atau sudah tanggal giginya, ya sudah ompong. Katakanlah sudah kalau bahasa Jawa itu wis ucul untune ya. Terus kalau unta sekurang-kurangnya adalah 5 tahun. Ya, kalau sapi sama kerbau sekurang-kurangnya adalah 2 tahun. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah hewan kurban haruslah yang sehat ya, tidak boleh yang tidak sehat ya. Kalau tidak sehat atau cacat ya, kurus, maka korbannya adalah akan sia-sia ya, tidak diterima oleh Allah atau kurang sempurna. Bagus. Itu Bapak cukup. Ya, bagus sekali Pak Rohim nggih. Untuk kelompok 1 saya kira cukup juga bagus juga ya. Ini saya anggap sudah melaksanakan presentasi semuanya ya, karena kita menyingkat waktu ini. Kemudian selanjutnya Bapak kasih tugas karena semuanya sudah pintar-pintar semuanya, diskusinya bagus, presentasinya bagus. Ya, silahkan dijawab Google Form yang Bapak sampaikan di grup WA kalian semuanya masing-masing. Ya, silahkan bisa dijawab. Waktunya 5 menit. Sudah, ya? Alhamdulillah. Sudah semuanya. Oke, kalau sudah semuanya, Bapak coba tayangkan nilainya. Nilai kalian semuanya. Sudah terlihat belum? Belum, masih loading. Masih loading ya. Oke, kita tunggu. 22 lah, suara santri 22. Nah, ini sudah tampil di layar kalian masing-masing ini. Pak Huda dapat 100 dan seterusnya ada yang 90. Semuanya dapat nilai bagus dan di atas KKM ya. Selamat buat kalian semuanya. Insya Allah ujian depan saya kira bakal lulus semuanya ini ya, untuk materi kurban dan materi fikih secara keseluruhan. Baik anak-anak semuanya, sampai di penghujung kegiatan pembelajaran. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya besok ya, atau materi selanjutnya. Mari kita tutup kegiatan belajar kita dengan baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Jamil untuk presentasinya. Ini waktu tinggal 3 menitan Pak Mujib, atau mungkin kita bikin link baru dulu. Iya, kita live dulu saja, Bu. Oke. Ya. Baik. Saya tutup dulu deh untuk meet kita ini.